Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, sosialisasi tentang topik iklim sekolah aman dalam rangka mencegah perundungan. Bapak Ibu, teman-teman guru, dalam sosialisasi ini saya mengusung tagline sesuai dengan yang sudah kami lakukan di satuan pendidikan kami, yaitu Topicking Kisaman, yang merupakan akronim dari Stop Intimidasi, Kekerasan atau Bullying, yang kami singkat Topicking. Kemudian Kita Semua Berteman, kami singkat dengan Kisaman, yang kalau digabung menjadi Topicking Kisaman. Bapak Ibu, teman-teman guru, dalam sosialisasi ini bertujuan yang pertama menyebarkan informasi yang jelas dan akurat tentang perundungan, termasuk jenis-jenisnya dan dampaknya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghentikan praktik ini. Kemudian yang kedua, memotivasi masyarakat untuk mengembangkan empati terhadap korban perundungan sehingga mereka dapat lebih memahami dan mendukung mereka yang mengalami perundungan atau bullying. Yang ketiga, membangun budaya positif di lingkungan sekitar di mana saling menghormati, mendukung, dan memahami menjadi nilai-nilai inti yang diterapkan oleh semua individu. Dan yang keempat, memberikan strategi dan sumber daya untuk mencegah perundungan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau online, dengan fokus pada pendekatan yang proaktif dan inklusif. Untuk itu, mungkin video ini cukup panjang dan terlalu banyak materinya, karena saya berpandangan bahwa hal ini harus disampaikan secara utuh dan menyeluruh, meskipun nantinya atau jauh dari kata sempurna. Bapak Ibu, teman-teman, adapun sasaran dari aksi ini adalah ditujukan kepada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat yang antara lain siswa dan mahasiswa, orang tua atau wali murid, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian komunitas, dan termasuk juga media dan platform online. Nah, dalam sosialisasi ini beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian kebijakan terkait hukum, kemudian tempat terjadinya bullying, kemudian jenis-jenis bullying atau perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan atau bullying, kemudian ciri satuan pendidikan yang melanggengkan praktik bullying atau perundungan, kemudian dampak dari bullying, upaya pencegahan bullying, dan nanti terakhir sebagai kesimpulan ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan bullying. Yang pertama, pengertian. Bapak Ibu, teman-teman, bahwa perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau dilakukan oleh kelompok. Kemudian kebijakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kemudian Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sanksi dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 tentang perlindungan anak. Pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian pasal 80 ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 80 ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Berikutnya, tempat terjadinya bullying. Bullying bisa terjadi di ruang cyber, kemudian di rumah, kemudian bisa terjadi di sekolah, dan juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis-jenis bullying. Melansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, ada 6 jenis tindakan bullying yang kerap terjadi, yaitu 1. Kontak fisik langsung, kemudian kontak verbal langsung, yang ketiga perilaku nonverbal langsung, yang keempat perilaku nonverbal tidak langsung, yang kelima cyberbullying, dan yang keenam pelecehan seksual. Bullying yang merupakan kontak fisik langsung ini lebih mudah diidentifikasi karena tindakan dan akibatnya bisa dilihat dengan kasat mata. Contoh bullying fisik yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, dan sejenisnya. Kemudian bullying kontak verbal langsung. Bullying verbal merupakan jenis bullying yang sering ditemui, bahkan seseorang kadang tidak sadar kalau dia telah melakukan bullying karena menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Contohnya, mencela, merendahkan, mempermalukan, sarkasme, memaki, menyebarkan gosip, dan tindakan lain yang dilakukan dengan mengatakan sesuatu yang menyakiti hati seseorang. Kemudian yang ketiga, bullying nonverbal tidak langsung. Ini merupakan tindakan bullying secara tidak langsung atau biasa disebut bullying relasional. Contohnya, pengabaian, pengucilan, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang. Kemudian, bullying nonverbal
langsung. Jenis bullying ini dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh. Contohnya, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, atau tindakan lainnya yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Berikutnya, cyberbullying. Tindakan ini menyakiti orang lain melalui dunia maya. Jenis bullying ini marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Dan ngerinya, tindakan cyberbullying bahkan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Contoh bullying ini seperti mengomentari postingannya seseorang dengan kata-kata tidak sopan, menyebarkan kebohongan tentang seseorang, atau memposting foto memalukan di media sosial. Kemudian yang terakhir, pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau sexual bullying ini merupakan bullying yang tindakannya bisa berupa fisik atau verbal. Contoh bullying ini seperti komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Berikutnya, pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama, korban. Anak yang sering menjadi korban perundungan atau bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu yang pertama, anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun. Kemudian yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, dan lain-lain. Yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk, dan lain-lain. Kemudian, pihak yang terlibat yang kedua adalah pelaku. Apa ciri-cirinya? Perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Kemudian memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginannya sendiri. Yang ketiga, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Yang keempat, adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Berikutnya, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Dan yang terakhir, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Pihak yang terlibat berikutnya adalah saksi. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan atau bullying. Selanjutnya, ciri satuan pendidikan melanggengkan praktik bullying atau perundungan. Yang pertama, tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Dan yang kedua, adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa. Dan yang ketiga, tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dampak dari bullying.
Korban bullying seringkali mengalami yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. Kemudian takut sekolah, korban juga sering mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, dan timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Saksi bullying seringkali juga mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Kemudian merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Yang ketiga, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Selanjutnya, upaya pencegahan bullying. Pencegahan adalah tindakan atau proses yang dilakukan agar seorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Upaya pencegahan bullying dapat dilakukan oleh yang pertama anak sendiri, kemudian keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pencegahan oleh anak mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Yang kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ikut membantu teman yang menjadi korban, stop bullying, saling mendukung satu sama lain, dan memahami serta menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya dengan merangkul teman-teman yang menjadi korban bullying. Upaya pencegahan oleh keluarga, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan dengan berkata tidak, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah, kemudian melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban dan memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah. Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Yang ketiga, kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Kemudian program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat atau lingkungan sekitar satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying atau perundungan. Upaya pencegahan oleh masyarakat bisa dilakukan dengan mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Dan yang terakhir, bersama dengan satuan pendidikan
memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait. Kemudian, upaya pencegahan oleh pemerintah pusat. Yang pertama, sosialisasi terkait Permendikbud nomor 82 tahun 2015 sampai pada level bawah diikuti dengan penerbitan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian yang kedua, sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, melakukan MONEP dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan. Dan yang keempat, melakukan koordinasi antar kementerian atau lembaga yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan atau bullying. Bapak Ibu, teman-teman, ini beberapa fakta dan mitos terkait dengan perundungan atau bullying. Mitos bahwa perundungan di kalangan anak atau peserta didik itu hal yang wajar terjadi. Ini mitos. Faktanya, perundungan tidak dapat ditoleransi sebagai suatu yang normal karena tindak kekerasan dalam bentuk apapun bukanlah hal wajar. Maka kita semua perlu lebih peka dalam memahami dinamika pertemanan anak. Kemudian, mitos dan fakta berikutnya bahwa perundungan bisa membangun karakter anak. Itu mitos. Faktanya, penelitian dari King Khalid tahun 2014 menunjukkan bahwa perundungan melukai kesehatan psikologi korban yang dampaknya bisa bertahan hingga 40 tahun. Artinya, korban dapat tumbuh besar dengan ketakutan, kecemasan, dan atau gangguan psikologis lain yang malah menghambat potensi diri anak. Mitos dan fakta berikutnya. Ada mitos bahwa bullying itu keren. Faktanya, menjadi pembuli akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Kemudian mitos dan fakta berikutnya. Bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Itu mitos. Faktanya, ketika kamu membuli temanmu, dia bisa saja tersinggung dan justru akan menjauh. Mitos dan fakta berikutnya. Menjadi bystander atau orang yang melihat bullying tapi tidak melakukan apapun itu wajar. Faktanya, dengan menjadi bystander berarti kamu mendukung bullying terjadi terus-menerus. Mitos dan fakta berikutnya. Bullying memperkuat mental. Faktanya, bullying hanya menimbulkan dampak negatif dari mental seseorang. Mitos dan fakta berikutnya, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi, contohnya ospek. Faktanya, tradisi negatif dan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman harus dihentikan. Ciptakan tradisi yang positif. Mitos atau fakta, manusia tidak pantas untuk menerima perundungan. Jawabannya, fakta. Salah satu miskonsepsi yang sering ditemukan adalah bahwa beberapa orang memang pantas dirundung, entah karena kepribadian, kekurangan kondisi fisik, dan lain-lain. Faktanya, setiap manusia berhak untuk dihormati, diperlakukan dengan setara, dan yang paling penting, bebas dari ancaman perundungan. Mitos atau fakta, perundungan daring atau cyberbullying punya dampak yang sama beratnya dengan perundungan langsung. Fakta, meski terjadi secara daring atau online, perundungan daring atau cyberbullying tetap menyakitkan dan berdampak fatal pada korban.
Karena cyberbully yang bersifat publik, cakupannya bisa jadi lebih luas dari lingkungan sekolah. Tindak perundungan juga bisa menyebar dengan cepat dan malah bisa terjadi kapan saja karena tidak terikat jam tatap muka di sekolah. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin atau mau atau membutuhkan materi atau PPT ini untuk bahan sosialisasi di satuan pendidikan masing-masing, silahkan komentar di kolom komentar YouTube atau channel saya ini, kemudian DM di Facebook saya atau di Messenger saya, Buyung Kirana. Sebagai closing statement, di dunia di mana kamu bisa menjadi apa saja, jadilah yang baik. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.